wabarakatuh. Saya Aditya Irfan Junianto, NRP 12, dan juga di sini ada teman saya yaitu Yonatan Susanto, NRP 23. Kemudian disusul dengan Muhammad Fitriansyah, BIHQ, NRP 26. Di sini kami akan membawakan materi basis data lanjut, ya, mata kuliah basis data lanjut mengenai materi yang terakhir yaitu teori yang ke-16. Bahasanya adalah database trigger. Di sini saya mengambil referensi dari PPT Bapak Wiratmoko Yuwono ST. Baik, langsung saja. Trigger adalah blok PL atau SQL atau prosedur yang berhubungan dengan table, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger ya, maksud saya trigger adalah yang pertama, application trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Yang kedua adalah database trigger. Diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data seperti operasi DML atau event yang berhubungan dengan sistem, semisal logon atau shutdown yang terjadi pada sebuah skema atau database. Trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger perlu dibuat dan kadangkala tidak perlu dibuat. Trigger perlu dibuat pada saat membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event, memusatkan operasi global, dan juga trigger tidak perlu dibuat jika fungsionalitas yang diperlukan suatu ada pada Oracle server dan juga duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Prosedur bisa dibuat dalam database, kemudian prosedur tersebut dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Ini adalah contoh gambar yang menunjukkan ilustrasi dari penggunaan trigger. Pada gambar tersebut, database trigger, yaitu yang checksum ya, checksum trigger, memeriksa nilai gaji pada saat suatu aplikasi mencoba untuk memasukkan baris baru ke dalam tabel employees. Nilai yang terletak pada jangkauan di luar kategori pekerjaan akan diabaikan. Sintaks penulisan dari database trigger berisi komponen berikut ini. Yang pertama adalah trigger timing. Untuk label kita menggunakan before, after. Untuk view menggunakan instead of. Kemudian yang kedua adalah trigger event menggunakan insert, update, atau delete. Yang ketiga adalah nama tabel, yaitu nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger. Yang keempat adalah tipe trigger, baris, atau pernyataan atau statement. Yang kelima adalah klausa when yang berguna untuk kondisi pembatasan. Yang keenam adalah trigger body yang bertujuan untuk bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Komponen dari sebuah trigger ada 6, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, klausa when, dan trigger body. Berikut ini penjelasan komponen-komponen dari trigger tersebut. Trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan, dan 3 macam trigger timing yaitu before, yang berarti trigger dijalankan sebelum DML event pada tabel. After, yang berarti trigger dijalankan setelah DML event pada tabel. Instead of, yang berarti trigger dijalankan pada sebuah view. Trigger event ada 3 kemungkinan, yakni insert, update, atau delete. Pada saat trigger event update, kita dapat memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah. Untuk mengaktifkan sebuah trigger, contohnya adalah update of salary ya. Jika tidak ditentukan, maka perubahannya akan berlaku untuk semua kolom pada semua baris. Tipe trigger ada 2 macam, yaitu statement, kemudian dan juga row ya. Trigger body mendefinisikan tindakan yang perlu dikerjakan pada saat terjadi event yang mengakibatkan sebuah trigger menjadi aktif. Contoh berikut ini akan mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tunggal dimanipulasi pada tabel. Misal diberikan perintah JML untuk menyisipkan baris baru ke dalam tabel sebagai berikut ya. Ini adalah contoh scriptnya yang akan kita gunakan. Ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Ilustrasinya seperti ini, ilustrasi timing pada triggernya. Jika DML statement berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada tabel multiple row, semisal update employee set salary dikali 1,1, where department ID adalah 30. Maka ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut ya. Hasilnya akan seperti itu, ilustrasinya dari trigger timing untuk event. Berikut ini sintaks atau cara penulisan untuk pembuatan DML statement trigger.
Contoh trigger di atas akan membatasi penyisipan baris baru ke dalam tabel employees. Diperbolehkan hanya pada jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Jika user menyisipkan baris baru di luar ketentuan tersebut, misal pada hari Sabtu, maka akan tampil pesan kesalahan. Perintah berikut ini akan menguji trigger secure EMP dengan memberikan perintah SQL berikut ini pada jam di luar jam kerja sebagai berikut ya, contoh sintaksnya. Kemudian perintah tersebut akan memberikan pesan error atau pesan kesalahan ketika menyelesaikan jam kerja di luar dari Senin sampai Jumat maksud saya. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting. Berikut ini akan dibuat trigger yang menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting untuk membatasi manipulasi data pada tabel employees hanya diperbolehkan pada setiap jam kerja mulai hari Senin sampai dengan Jumat. Contoh scriptnya seperti ini. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk membuat row triggernya. Contoh berikut ini akan dibuat row trigger dengan timing before untuk membatasi operasi DML pada tabel employees hanya diperbolehkan untuk pegawai yang memiliki kode pekerjaan atau AJPRES ya, dan ada VP serta memiliki gaji kurang dari 15.000. Jika kita mencoba memberikan perintah SQL sebagai berikut, maka akan ditampilkan pesan kesalahan. Update employee, set salary-nya sampai dengan 5.500, where last name adalah Russell. Pada row trigger, maksud saya, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan ULD dan new qualifier. ULD dan new hanya digunakan pada row trigger, ya. ULD dan new menggunakan prefix titik 2 untuk menyatakan dalam perintah pernyataan dalam perintah SQL maksud saya. Jika qualifier ini terlibat dalam pembatasan kondisi pada klausa when, maka tidak digunakan prefixnya titik 2. Row triggers akan menurunkan unjuk kerja jika banyak dilakukan update pada tabel yang cukup besar. Ini adalah sintaks dari contoh trigger berikut ini menggunakan ULD dan new qualifier pada row trigger ya. Untuk memeriksa hasil dari pembuatan trigger di atas, diberikan SQL sebagai berikut ini. Hasil dari perintah SQL tersebut adalah akan disimpan record, perubahan pada tabel, audit EMP table sebagai hasil dari operasi trigger. Untuk membatasi operasi trigger hanya pada baris yang memenuhi kondisi tertentu, maka digunakan klausa when. Berikut ini akan dibuat trigger pada tabel employees yang menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada saat sebuah baris ditambahkan ke dalam tabel employees, atau pada saat dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Pada klausa when, penggunaan ULD dan new qualifier tidak dengan prefix titik 2 maksud saya ya. Yang dimaksud di sini ada prefix adalah titik 2. Untuk menggunakan new qualifier, gunakan before trigger. Jika timing before pada trigger di atas diganti dengan after, maka akan didapat pesan kesalahan seperti di bawah ini. Berikut ini perintah-perintah umum yang digunakan pada trigger. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan database trigger, digunakan perintah alter trigger, trigger name-nya, disable, enable. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua trigger yang berlaku, sebuah tabel digunakan perintah alter table, nama tabelnya, disable, enable all. Untuk melakukan kompilasi ulang sebuah trigger digunakan perintah alter trigger, trigger name-nya, kemudian compile. Untuk menghapus trigger dari database digunakan perintah drop trigger, trigger name. Catatannya adalah yang harus kita pahami ya, semua trigger yang berlaku pada sebuah tabel akan dihapus pada saat tabel tersebut dihapus dari database. Trigger adalah blok PL atau SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi event. Ya, kita bahas mengenai ringkasan yang telah kita bahas barusan ya. Tipe dari trigger adalah application trigger yang berarti diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi, dan database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data. Trigger dibuat pada saat yang tepat jika diperlukan, yaitu untuk membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event yang memusatkan operasi global. Penggunaan trigger yang terlalu berlebihan akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Trigger berisi komponen-komponen, yakni trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, klausa when, dan trigger body.
Kemudian, beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting. Pada raw trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan ULD dan new qualifier. Kemudian contoh tabel barangnya ya, field in type data number 10 not null. Kemudian ini juga ada contoh dari tabel lognya, field tanggal type data date not null. Kemudian di sini juga ada contohnya, yakni buatlah statement trigger, namanya coba kita beri nama yaitu tcoba yang melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika insert data pada tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang pada field tanggal dan komentar. Memasukkan data field komentar timing trigger yang dipakai adalah before ya. Jawabannya adalah seperti ini. Ini contoh soal dan juga jawabannya. Kemudian di sini juga ada soalnya, buatlah row trigger namanya dengan tcoba yang melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika di insert data pada tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang pada field tanggal, dan pada field komentar diisi memasukkan data pada field nama barang adalah, ditambahkan data nama di tabel barang yang dimasukkan. Timing trigger yang dipakai adalah before. Dan jawabannya seperti ini. Baik, untuk sesi sekarang, sesi database lanjut yang ke-16 sudah selesai, saya cukupkan. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ilmunya juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.